Baik, data-data penyesuaian ini akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja atau yang sering disebut dengan worksheet. Jadi worksheet ini akan menjadi alat bantu bagi kita untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, jadi nanti di dalam kertas kerja ini kita akan bagi akun yang mana yang masuk laba rugi, yang mana yang masuk posisi keuangan, maka akan lebih memudahkan kita untuk selanjutnya membuat laporan keuangan. Lalu yang tadi jurnal penyesuaiannya dimasukkan di mana? Di kolom yang ini. Jadi di dalam kertas kerja itu kolom pertama itu adalah ada nama akunnya, ada banyak nama akunnya di sini. Kemudian ini adalah daftar saldo sebelum penyesuaian. Jadi ini data-datanya sudah ada. Yang ini adalah kita dapat dari buku besar. Selanjutnya kita akan masukkan di kolom jurnal penyesuaian data-datanya itu yang tadi yang sudah kita kerjakan. Nah, maka kita akan coba bagian yang pertama. Data yang pertama adalah tentang asuransi yang belum terpakai. Jurnalnya adalah beban asuransi di debit. Maka ini akan kita cari beban asuransi di sebelah debit 1.800.000. Maka kita cari di sini beban asuransi. Karena di sini belum ada beban asuransi, maka kalau kita lihat ya di sini ada beban upah, utilitas, iklan, kemudian yang lain, maka kita akan buatkan di bawahnya kalau belum ada. Maka di bawah sini akan kita buatkan namanya adalah beban asuransi. Oke, beban asuransi kita akan buatkan di kolom penyesuaian, yang ini. Tadi beban asuransi itu di debit 1.800.000, maka kita akan buat di sini di kolom jurnal penyesuaian di sebelah debit senilai 1.800.000. Oke, nah jadi yang ini kita lihat sebentar. Di sini dia di sebelah debit beban asuransi 1.800.000 ya. Selanjutnya yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka di sisi kredit 1.800.000. Jadi kita lihat, kita cari dulu di sini ada asuransi dibayar di muka. Di kolom penyesuaian dia akan berada di sisi kredit senilai 1.800.000. Maka ini adalah yang di debit, ini yang di kreditnya. Itu akan selesai untuk yang bagian pertama. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada, berarti kita lanjut berikutnya. Yang berikutnya adalah bahan habis pakai yang tersisa. Nah, ini jurnalnya yang di sebelah debit adalah beban bahan habis pakai. Kita cek 1.500.000 di sisi debit. Beban bahan habis pakai. Nah, di sini kalau kita lihat juga tidak ada beban bahan habis pakai, maka kita akan catatkan di bawahnya. Beban bahan habis pakai. Angkanya tadi di sebelah debit 1.500.000. Lalu yang dikredit adalah apa? Yang dikredit itu adalah bahan habis pakai 1.500.000.
Kita lihat di sini ada bahan habis pakai. Ini kita akan letakkan di sebelah kredit 1.500.000. Itu yang kedua. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Jurnal untuk penyusutan. Di sebelah debit, beban penyusutan 6 juta, maka kita akan tuliskan, karena di sini belum ada beban penyusutan, bedakan ya, beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan itu berbeda. Yang ini adalah beban penyusutan. Beban penyusutan itu di sebelah debit tadi angkanya adalah 6 juta. Kita masukkan yang ini dulu. Yang 6 juta di sebelah debit. Lalu yang kedua adalah kita masukkan yang di sebelah kredit akumulasi penyusutan gedung 6 juta. Akumulasi penyusutan gedung di sebelah kredit sebanyak 6 juta. Seperti ini. Maka ini debitnya, ini kreditnya. Masih ada satu lagi, beban penyusutan untuk peralatan. Beban penyusutan sama ya dengan yang ini tadi. Ada beban penyusutan, satu untuk peralatan, satu untuk gedung. Kalau seperti ini kita tambahkan saja. Jadi berarti di sini kita buatkan sama dengan, kita tambahkan, ada tambah 3 juta ya. Maka beban penyusutan itu 9 juta karena datangnya dari sini tadi. Ini 6 juta dan ini 3 juta. Lalu yang dikredit akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu juga 3 juta. Lihat itu di sisi kredit. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau dia di debit, letakkan di sebelah debit. Kalau dia di kredit, letakkan di sebelah kredit. Sesuai dengan jurnal penyesuaiannya. Berikutnya adalah untuk sewa diterima di muka. Sewa diterima di mukanya di sebelah debit. Kita lihat sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini ada, tetapi posisinya di sebelah debit. Kita cek sekali lagi. Ini sewa diterima di muka di sebelah debit 5.400.000. Di sebelah debit 5.400.000. Lalu yang di sebelah kredit apa? Yang di sebelah kredit pendapatan sewa. Pendapatan sewa 5.400.000. Pendapatan sewa, kalau kita lihat di sini, pendapatan hanya ada pendapatan jasa. Kalau mau ditambahkan di bawah pendapatan sewa juga bisa. Pendapatan sewa, angkanya berapa? Ini pendapatan sewanya kan di sisi, lihat, ini pendapatan sewa di sisi kredit 5.400.000. Maka kita akan letakkan di kolom penyesuaian, tetapi dia di sisi kredit 5.400.000. Lalu masih ada dua yang terakhir, itu pendapatan yang masih akan diterima. Ini di sebelah debit, piutang usahanya 1.400.000. Piutang usaha di sebelah debit 1.400.000. 1.400.000. Lalu yang di kreditnya kita cek, yang di kreditnya adalah pendapatan jasa 1.400.000. Maka kita isikan di pendapatan jasa kita cari, ini pendapatan jasa, di kolom jurnal penyesuaian di sisi kredit, angkanya 1.400.000. Nah, yang terakhir adalah untuk utang upah. Maka di sebelah debit ada beban upah 24 juta. Kita cari di sini beban upah dan gaji, ada sama ya. Beban upah dan gaji di sebelah debit itu 24 juta. Lalu yang di sebelah kredit itu utang upah 24 juta. Kalau kita cek di daftar saldonya di sini utang usaha yang ada. Maka di bawah kita tambahkan utang upah.
utang upah itu berapa banyak? Sama 24 juga, dan dia di sisi kredit sebanyak 24 juta. Oke, nah jadi kalau kita lihat semuanya sudah dimasukkan sesuai dengan yang dari jurnal penyesuaian. Kalau di jurnal penyesuaian dia di debit, letakkanlah dia di dalam worksheet-nya sebelah debit. Kalau dia di sebelah kredit, letakkan dia di sebelah kredit. Harusnya kita akan coba cek, ini hanya untuk keperluan jaga-jaga saja. Kita akan jumlahkan apakah semua yang di debit sudah kita masukkan dan semua yang di kredit sudah kita masukkan dan apakah angkanya sudah balance. Ini hanya diperlukan untuk cek, cross check aja. Jadi kalau kita lihat di sebelah debit sudah 43.100.000, di sebelah kredit juga 43.100.000. Ini hanya untuk sebagai cross check apakah jumlah di debit dan di kredit sudah sama. Kalau sudah sama, ini dihapus juga nggak masalah. Oke, lalu itu caranya untuk memasukkan jurnal penyesuaian tadi ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Lalu kita akan masuk ke dalam, setelah penyesuaian, kita cek apa yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, ini sebelum penyesuaian untuk kas. Nah, sedangkan di kolom penyesuaian itu tidak ada, berarti tidak ada yang berubah, dia akan tetap sama saja. Maka yang tadi saldonya 7.500.000 berarti tetap saldonya 7.500.000 di debit untuk kas. Kita periksa untuk piutang usaha, tadinya ada saldonya di debit, kemudian ada juga di kolom penyesuaian di debit. Masih ingat ya, kalau dia sama akan dijumlahkan, misalnya sama-sama debit akan dijumlahkan, atau sama-sama kredit akan dijumlahkan. Tetapi kalau berbeda debit ke kredit, itu maka akan dikurangkan, atau dari kredit ke debit, itu juga akan dikurangkan. Kalau kita lihat ini sama-sama debit, berarti akan dijumlahkan, dan letaknya akan berada pada posisi debit. Maka kita akan totalkan. Ini kita totalkan dengan yang ini, maka saldonya jadi begini. Kemudian, ini ada di debit dan asuransi dibayar di muka ya. Ada di debit dan ada yang di kredit. Berarti ini akan kita kurangkan, ya kan? Nah, ini dikurangkan, tetapi kita lihat saldonya paling banyak itu masih di posisi mana? Di posisi debit 7.200.000, di kredit 1.800.000. Berarti masih paling banyak itu di sisi debit. Maka saldonya, selisihnya itu pasti ada di sisi debit. Ini kita kurangkan. Lalu berikutnya bahan habis pakai di debit ada 1.800.000, di kredit 1.500.000. Ini juga akan kita kurangkan. Sisa saldonya itu masih lebih besar di debit, maka kita isikan di sebelah debit. 1.800.000 kurang 1.500.000, maka ketemu ini. Lalu untuk berikutnya tanah tidak ada yang berubah, langsung saja kita isikan di tempat yang seperti biasanya, maka dia itu akan di sebelah debit. Juga gedung tidak ada yang berubah, langsung saja kita pindahkan. Lihat akumulasi penyusutan. Ini ada di saldonya di kredit dan di kolom penyesuaian di kredit. Berarti akan kita jumlahkan dan posisinya akan sama-sama di kredit. Seperti ini. Lalu ini ada peralatan. Peralatan posisinya di sebelah debit. Nah, berikutnya akumulasi penyusutan peralatan. Ini ada di kredit dan sama-sama di kredit, maka bisa dijumlahkan posisinya juga di sisi kredit. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Oke, kira-kira sampai sini bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal lanjutkan saja. Ini akan berada di kredit. Yang ini adalah sewa diterima di muka. Saldonya awalnya itu ada di kredit.
dan ada di debit sekarang angkanya 5.400.000. Kalau kita lihat angkanya masih lebih besar di mana? Angkanya masih lebih besar di kredit. Maka kita akan letakkan di sisi kredit, ya. Nah, jadi 6.700.000 sekian dikurang 5.400.000. Letaknya di kredit. Lalu modal ini tidak ada yang berubah, langsung saja ke sisi apa ini? Kredit. Kredit, benar. Lalu ini prefer. Ini tidak ada di jurnal penyesuaian, maka langsung otomatis di sisi debit. Kita lihat, ini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa di kredit dan ada di kolom penyesuaian di kredit. Ini akan sama-sama di kredit, maka akan dijumlahkan, ya, dan letaknya akan di sisi kredit. Oke, gampang ya. Nah, lihat ini beban. Beban upah ada saldonya di debit dan ada di kolom penyesuaian di debit. Maka kita letakkan di sisi apa? Debit. Di sisi debit ini akan kita jumlahkan, ya kan? Lalu yang berikutnya ini semuanya tidak ada perubahan ya. Tinggal kita pindahkan saja. Karena dia di debit, ya semua tinggal letakkan saja di sisi debit. Oke, jadi sebenarnya gampang ya. Kata kuncinya yang tadi. Kalau dia sama-sama di debit, berarti dijumlahkan. Kalau sama-sama di kredit, juga dijumlahkan. Kalau dia debit ke kredit, atau kredit ke debit, dikurangkan. Tandanya kamu mau letakkan di debit atau di kredit, coba dicek. Kalau tadi dia sama-sama di debit, berarti gampang, tinggal letakkan di debit. Atau kalau sama-sama dia di kredit, berarti gampang, tinggal letakkan di kredit. Kalau dia ada di debit, ada di kredit, coba cek paling banyak saldonya di mana. Kalau paling banyak, saldonya misalnya tadi ini sewa dibayar di muka. Ini kan ada di kredit, ada di debit. Saldonya paling banyak yang mana? Masih di sisi kredit. Maka letakkanlah dia di kredit. Maka kamu kurangkan dan letakkanlah dia di sisi kredit. Begitu ya. Lalu yang ini dari yang beban asuransi. Ini karena tidak ada saldonya, yang ada hanya dari kolom penyesuaian. Maka kamu tinggal isikan aja sebanyak yang dari kolom penyesuaian. Karena artinya ini sebenarnya gimana? Ini 0, saldonya 0, ditambah dengan di kolom penyesuaian ada sebelah debit 1.800.000, berarti 0 ditambah 1.800.000, itu berarti tetap 1.800.000 kamu letakkan di debit. Gitu artinya. Jadi hanya saja karena nolnya tidak perlu kita buat, langsung saja seperti ini. Kalau yang di debit letakkan di debit, lalu yang di kreditnya letakkan di kredit. Maka hati-hati, yang sering salah di sini adalah kadang yang harusnya di debit kamu letakkan di kredit, atau yang seharusnya di kredit kamu letakkan di debit. Itu yang sering membuat kesalahan. Kalau sudah seperti ini kita akan cek saldonya, apakah ini saldonya sudah sama. Harusnya jumlah di debit dan jumlah di kredit itu sudah harus balance. Maka kita akan jumlahkan, yang di debit ada segini, kemudian yang di kredit, oke, ini dia saldonya setelah penyesuaian. Kalau kita lihat, sudah balance belum ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah balance. Berarti kita mengerjakannya sudah benar antara kolom debit dan kolom kredit. Memindahkan jurnal penyesuaian tadi. Oke, sampai sini bisa ya? Kita akan masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu gampang. Kamu hanya memilih-milih dari sini. Dari semua, dari setelah penyesuaian ini, dari kolom ini, dari kolom yang ini semuanya, kita akan cek yang mana yang akan masuk ke kolom laporan laba rugi. Masih ingat, yang boleh masuk ke dalam laporan laba rugi isinya hanya 2 jenis, yaitu apa? Hanya
pendapatan, dan beban. Oke, ingat ya catatannya. Untuk laporan laba rugi yang boleh masuk ke kolom laba rugi ini, kita akan cek dari semua data ini, dari semuanya, dari sini, dari data ini, akan kita pilih-pilih. Sebagian dari data ini akan masuk ke kolom ini, sisanya yang tidak masuk ke kolom laba rugi, itu berarti akan terisi di sini, di posisi keuangan. Gampang ya caranya. Dari saldo setelah penyesuaian ini akan kita pindahkan. Sebagian akan pindah ke laporan laba rugi, sisanya akan masuk ke posisi keuangan. Yang boleh masuk ke laporan laba rugi itu hanya 2 jenis, yang bergolongan pendapatan dan beban. Maka kita cek dari atas sini, yang masuk pendapatan. Ini, mulai dari sini ya. Maka ini ada pendapatan, pakai saldonya yang dari sini. Jangan lagi lihat yang ke belakang, tapi setelah penyesuaian. Kita tinggal pindahkan saja, kalau dia di kredit, ya tetap di kredit, ya di debit, ya tetap di debit. Yang boleh masuk ke dalam laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban. Cek pendapatan yang mana, ini ada pendapatan jasa dan ada satu lagi ini, pendapatan sewa. Berarti yang 5.400.000. Oke, pendapatan dan beban. Beban yang mana? Semua beban. Oke, ada beban yang ini, tetapi pakai angka yang setelah dari penyesuaian. Gampang, kalau dia di kredit, langsung saja pindahkan dia ke kredit. Kalau dia di debit, ya tinggal digeser, dia posisi debit. Lihat ini kolom debit di bagian laba rugi. Tinggal dipindahkan saja semuanya yang bergolongan beban. Ini juga ya beban iklan. Berikutnya, oke. Berikutnya ini beban. Semuanya yang bergolongan beban itu dipindahkan ke bagian laporan laba rugi. Oke. Ini apakah ini beban? Ini bukan ya, ini jumlahnya. Lalu beban asuransi ada di sini, juga kita pindahkan. Lalu beban bahan habis pakai, kita pindahkan juga. Beban penyusutan, kita pindahkan yang ini. Beban penyusutan. Kemudian yang ini apa? Pendapatan sewa. Pendapatan sewa sudah. Berikutnya, ini utang upah. Apakah utang upah sama dengan beban? Apakah utang upah sama dengan beban? Tidak ya? Sama, Bu, sama. Sama. Enggak. Apa masih sama? Yakin? Beban sama dengan utang? Beda. Beda. Yang boleh masuk ke dalam laporan laba rugi tadi isinya cuma apa? Pendapatan dan beban. Oke. Nah, jadi kita sudah masukkan ke dalam kolomnya pendapatan dan beban. Oke? Maka setelah itu ini namanya adalah total. Kita lihat totalnya, sekarang kita jumlahkan antara jumlah debit dan jumlah kredit. Kalau kita lihat, perhatikan, jumlah di debit dan jumlah di kredit. Jumlah di debit dan jumlah di kredit, apakah ini sama sekarang? Apakah jumlah di debit dan kredit ini sama? Enggak, Bu. Enggak ya. Nah, jadi karena ini adalah di kolom laba rugi, memang antara jumlah debit dan kredit tidak akan sama. Selisih dari debit dan kredit itulah nanti yang disebut dengan laba atau rugi. Mana paling banyak? Yang ini adalah debit, ini adalah kredit. Banyak debit atau lebih banyak kredit? Kredit. Lebih banyak kredit. Maka kita cek selisihnya ini ada berapa ya. Maka kita
kurangkan antara debit dan kredit, ada selisihnya 13.650.000. Lebih banyak di kredit itu artinya sedang laba atau rugi? Rugi. Oke, laba atau rugi? Lebih banyak di kredit rugi kan, Bu? Nah, jadi perhatikan, ini kenapa lebih banyak di kredit? Yang di kredit itu adalah pendapatan, kan? Tadi ya. Coba saya kecilkan lagi supaya kelihatan. Lihat, yang di kredit itu adalah apa? Pendapatan. Oke? Nah, sedangkan yang di debit itu adalah apa? Yang di debit ini Beban. semuanya adalah beban. Berarti lebih banyak pendapatan daripada beban. Lebih banyak pendapatan daripada beban itu berarti laba atau rugi? Laba. 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 Nah, jadi dari situ identifikasinya. Jadi kalau lebih banyak pendapatan daripada bebannya, maka selisihnya kita lihat selisihnya akan lebih banyak ini di bagian pendapatan. Kenapa? Kalau lebih banyak pendapatannya daripada bebannya, maka itu adalah laba. Maka selisih yang 13 juta sekian itulah disebut dengan laba. Bisa ya? Bisa? Maka Bisa, Bu. bisa. Maka selain dari laporan laba rugi ini, yang tidak kita isi di bagian laporan laba rugi, semua pindahkan ke posisi keuangan. Kalau sudah diisi di sini, tidak boleh lagi diisi di sini. Bisa? Kalau Iya, Bu. di kolom laba rugi dia sudah terisi, misalnya pendapatan, berarti di kolom posisi keuangan ini tidak boleh diisi lagi. Maka yang di kolom posisi keuangan adalah yang belum kita catat di bagian laporan laba rugi. Kira-kira apa saja di sini? Apa yang belum kita catat di bagian laporan laba rugi yang masih kosong? Cash. Cash. Utang usaha. Utang usaha, benar. Ya, jadi sisanya yang belum ya, tapi angkanya tetap ambil dari setelah penyesuaian. Oke? Maka di sini cash-nya kita pindahkan. Apalagi yang dipindahkan? Dalam. Piutang usaha. Piutang usaha. Oke, lagi berikutnya. Tuh. Oke, ini juga bahan habis pakai belum kita pindahkan ya. Berikutnya. Tanah. Lagi, ini sudah dipindahkan gedung? Belum. Belum. Akumulasi penyusutan gedung. Coba cek. Sudah pindah? Belum ya. Maka dia juga tetap dipindahkan. Karena dia di sisi kredit, maka kamu letakkan tetap di sisi kredit. Lihat, ini apa ini? Peralatan. Di sebelah debit. Oke, lalu yang di kredit apa ini? Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan. Utang usaha. Kemudian sewa diterima di muka. Bentar. Lalu modal juga ya, pindahkan. Kemudian berikutnya ini apa? Prive. Prive juga. Ini. Oke. Ini, coba perhatikan. Pendapatan jasa, apakah masih perlu dipindahkan? Tidak, Bu. Tidak, karena dia sudah diisi di bagian laba rugi ya. Karena dia berada di bagian laba rugi. Kemudian ini, beban upah dan gaji? Tidak usah, Bu. Tidak. Sampai beban-beban sini tidak ya. Sampai beban-beban di sini tidak. Ini, pendapatan sewa. Apakah ini dipindahkan? Juga tidak. Tidak, Bu. Lalu perhatikan, ini utang upah. Apakah dia sudah pindah utang upah? Belum. Belum. Berarti akan kita pindahkan. Kita letakkan di sisi apa dia? Kredit. Kredit. Maka ini kita letakkan sebelah kredit. Nah, jadi gampang ya caranya ya. Kalau dia sudah di dalam kotak
laporan laba rugi, berarti tidak boleh lagi diisi di bagian posisi keuangan. Kalau dia belum diisi di bagian laba rugi, maka berarti dia akan di bagian posisi keuangan. Jelas? Maka kita tinggal pindahkan. Kita coba cek apakah ini balance sekarang. Coba dicek yang ini. Oke, apakah jumlahnya sama? Sudah balance? Enggak, Bu. Tidak. Nah, ini juga tidak balance karena sebagian itu adalah kalau kita cek, mana lebih besar? Lebih besar di debit atau lebih besar di kredit? Debit, Bu. Debit. Maka kalau seperti ini kita coba kurangkan juga. Maka karena dia lebih besar di debit, maka kita letakkan posisinya di debit ya. Tinggal kita kurangkan. Oke, lihat. Hasilnya adalah sama antara ini. Oke, bisa kelihatan? Bisa, Bu. Nah, jadi selisihnya tadi, kenapa ini selisihnya? Selisihnya itu adalah laba tadi, laba yang dari sini, itulah selisihnya yang di kolom posisi keuangan. Oke, jadi cara mengerjakannya, kalau ini selisihnya sudah pas, sama, itu harusnya sudah benar. Oke, kenapa ini dia selisihnya sama? Karena nanti laba ini akan menambah kekayaan dari atau menambah modal dari perusahaan ini, Hexagon. Oke, nah jadi demikian untuk cara mengerjakan kertas kerja atau worksheet. Saya ulangi sekali lagi untuk ringkasannya. Di dalam kertas kerja itu ada nama akun, ada satu kolom untuk sebelum penyesuaian, ini dapatnya dari buku besar kemarin itu. Ada sisi debit, ada kreditnya. Ada kolom untuk mencatat jurnal penyesuaian, ada debit dan kredit. Ada kolom berikutnya adalah untuk mencatat setelah penyesuaian, ada kolom untuk mencatat laba rugi, dan ada kolom untuk mencatat posisi keuangan. Nah, tujuan dari worksheet ini adalah worksheet ini akan membantu kita membuat laporan keuangan. Laporan yang mana? Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, jadi pertama sekali adalah ketika sudah kita catat semua daftar saldonya, berikutnya kita akan insert atau masukkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini datangnya dari mana? Dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya, dari sini. Caranya, kalau dia di debit, berarti di jurnal penyesuaian kamu tinggal letakkan di debit. Kalau dia di kredit, tinggal letakkan di kredit. Itu saja. Jangan sampai salah meletakkan debit dan kredit. Kalau sudah semula selesai kita inputkan jurnal penyesuaian, kita akan cek setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian, kita akan cek satu persatu. Kalau ada yang tidak ada yang berubah, misalnya seperti kas ini tidak ada yang berubah, tinggal dicatatkan ke posisi seperti yang dari sebelum penyesuaian. Kalau dia di debit, ya tinggal letakkan di debit. Berikutnya, kalau ada dia yang berubah di jurnal penyesuaian, di kolom jurnal penyesuaian, tinggal disesuaikan. Setelah penyesuaian, kita cek. Kalau dia debit sama debit, berarti dijumlahkan. Dan letaknya di mana? Ya di debit. Ya kan? Maka ini kita jumlahkan. Kalau dia kredit dan kredit, ya sama. Berarti tinggal dijumlahkan. Letaknya di mana? Di kredit. Kalau dia berbeda, ada di debit, ada di kredit, seperti contoh ini, ada di debit 7.200.000, ada di kredit 1.800.000, berarti karena dia berbeda akan dikurangkan. Letaknya di mana? Kamu cari yang paling banyak. Yang paling banyak itu kan masih di debit, berarti letakkan di debit, tinggal dikurangkan. Demikian juga kalau dia misalnya itu yang ada di kredit dan ada di debit. Paling banyak yang mana? Lihat kalau yang contohnya sewa diterima di muka, itu paling banyak adalah di kredit. Maka pasti letaknya di sebelah kredit. Tinggal dikurangkan saja, karena kredit ke debit. Oke, itu di bagian setelah penyesuaian.
Berikutnya adalah kamu akan cek nanti di bawah itu saldonya harusnya balance, yang ini harusnya balance supaya menandakan bahwa kita mengerjakannya paling tidak itu sudah hampir benar. Nah, kalau sudah balance, berikutnya kita akan masuk ke dalam laba rugi. Ingat, laba rugi itu gampang. Yang boleh masuk ke dalam laba rugi itu hanya 2 akun, yaitu pendapatan dan beban. Kamu cari semua namanya yang mulai dari namanya pendapatan. Pendapatan dan yaitu pendapatan jasa atau pendapatan sewa. Kemudian yang berikutnya adalah beban. Bebannya adalah semua yang golongan beban. Mulai dari beban sampai yang tadi yang sudah kita masukkan yang penyesuaian yang ini. Oke. Hanya pendapatan dan beban yang boleh masuk. Kemudian kamu akan cek saldonya antara debit dan kredit kemungkinan tidak balance, karena kalau lebih besar yang dikredit artinya itu sedang laba, karena pendapatan lebih besar daripada beban. Atau sebaliknya, kalau bebannya lebih banyak daripada pendapatannya itu berarti nanti rugi. Nah, jadi yang sudah masuk ke dalam laporan laba rugi tidak boleh dicatat lagi di dalam posisi keuangan. Tetapi yang belum dicatat di kolom laba rugi, yang tidak tercatat di kolom laba rugi, semuanya akan dimasukkan ke dalam posisi keuangan. Maka tinggal memindahkan saja. Semua datanya diambil dari yang setelah penyesuaian. Oke, tinggal pindahkan, kalau debit ya di debit, kalau kredit ya di kredit. Ingat, hati-hati, di bawah sini tadi ada utang upah yang memang dia tidak masuk ke dalam laba rugi karena dia golongan utang. Maka dia masuk ke sini. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlah debit dan kredit kemungkinan besar juga tidak sama. Oke, karena tergantung dari sini tadi. Karena jumlah di debit lebih besar daripada jumlah di kredit, kita kurangkan, letakkan di sebelah debit, karena lebih besar debit. Nah, selisihnya itu akan harusnya sama dengan selisih laba yang di kolom laporan laba rugi. Oke, nah jadi demikian untuk pencatatan atau mengerjakan di kolom